Saya kan tinggal di daerah lokalisasi ya. Rumah saya kan di lokalisasi Tambah Asri Kremil itu. Banyak kita jumpai, baik itu perempuan maupun laki itu menderita infeksi menular seksual kayak semacam kencing nanah. Assalamualaikum dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Kia-kia kembang Jepun, terus berkarya, tak ada kata pensiun. Tonton terus podcast Judes, jangan lupa subscribe di sini. Baik, hari ini narasumber kita atau tamu kita seorang dokter wanita yang kini menjadi politisi, yaitu politisi Partai Amanat Nasional atau PAN Kota Surabaya. Bagaimana sih kisahnya dokter ini yang sebelumnya merupakan dokter umum, kemudian banting setir, atau mungkin bisa jadi beralih profesi. Sekarang beliau adalah merupakan anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PAN. Inilah dia, Dr. Zuro Mar'ah. Assalamualaikum Bu Zuro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Zuro? Alhamdulillah baik. Baik. Bu Zuro, terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Dr. Zuro panggilannya. Bersedia waktunya di podcast Judes ini. Bu Zuro, ini ngomong-ngomong Ibu Dr. Zuro Mar'ah. Itu Zuhratul Mar'ah. Ini makanya kan saya cek lagi. Jadi ternyata ada yang keliru saya menyebutnya. Sedikit tapi signifikan loh salahnya. Dr. Zuhratul Mar'ah. Benar Bu ya? Betul. Bu, itu dokter umum sebelumnya Bu Zuro? Iya, saya dokter umum lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 1999. Oke. Iya. Itu Universitas Brawijaya tahun 1999. Lulusnya itu. Lulusnya. Begitu lulus langsung buka praktek atau bekerja dulu ini sebenarnya? Begitu lulus kita PTT ya saat itu. Oh, di Bangkalan, Tanah Merah. Ya, selama 4 tahun. Apa yang dikerjakan waktu pada saat PTT di Bangkalan itu, Bu Dokter? Ya kita di puskesmas ya. Jadi kan ada kayak wajib kerja sarjana istilahnya. Jadi begitu lulus dari dokter, kita itu harus mau ditempatkan di daerah yang terpencil. Ya, ada daerah terpencil, ada daerah yang biasa seperti Bangkalan itu bukan masuk terpencil. Iya. Nah, ada yang juga yang sangat terpencil. Pernah begitu. Bu Dokter ditugaskan di tempat yang sangat terpencil. Iya. Oh, kita tidak mau pilih. Tapi ya karena saya perempuan ya. Iya, betul. Kecil lagi ya. Kalau mau di daerah terpencil takutnya ngapa-ngapain bingung gitu. Jadi waktu itu saya pilih udah wes di Bangkalan saja. Berapa lama itu Bu waktu di Bangkalan itu? Saya sampai 2004. Dari tahun? Dari tahun 99. 5 tahun, cukup lama loh Bu. Ya. Apa sih Bu dikerjain Bu pada saat PTT di Bangkalan itu? Berarti di puskesmas ya, diperbantukan di puskesmas. Ya, jadi kita sempat 2 kali pindah puskesmas. Jadi di puskesmas Banjar sebagai dokter biasa, dokter pelaksana ya memeriksa pasien di poli itu ya, poli umum. Terus kemudian penyuluhan untuk pencegahan gitu ya, pencegahan, terus kemudian imunisasi di Polindes dulu namanya, Polindes ya, nggak tahu sekarang namanya apa. Terus waktu dipindah ke puskesmas Tanah Merah, karena di sana kan saya satu-satunya dokter ya, otomatis jadi kepala puskesmas. Seperti itu. Sempat menjadi kepala puskesmas ya, berarti ya. Terus kemudian setelah dari PTT itu buka praktek sendiri atau bagaimana Bu Dokter? Ya, ceritanya setelah PTT kan menikah ya. Jadi sebelum selesai PTT saya menikah. Nah, suami menginginkan di rumah saja, enggak usah kerja di luar. Tapi saya punya syarat, saya boleh kerja tetap walaupun di rumah. Akhirnya ya buka praktek sendiri di rumah. Dokter spesialis atau dokter umum? Dokter umum.
Selama ini yang sering ditangani Ibu dokter apa nih kira-kira nih mayoritas nih yang dari penyakit masyarakat nih? Dokter umum tapi kan ada spesifikasinya. Ya, saya kan tinggal di daerah lokalisasi ya. Rumah saya kan di lokalisasi Tambah Asri Kremil itu ya. Daerah padat berarti. Daerah padat penduduknya. Otomatis ya yang namanya penyakit-penyakit di masyarakat yang infeksi saluran pernafasan akut, kemudian anak-anak diare, terus yang tidak ditemui di tempat lain mungkin ya, itu banyak penyakit infeksi menular seksual. Ya, jadi karena di sana itu tempat lokalisasi ya, jadi banyak kita jumpai, baik itu perempuan maupun laki itu menderita infeksi menular seksual kayak semacam kencing nanah gitu, atau kalau dalam bahasa kita gonoru seperti itu. Gitu ya. Bu, ngomong-ngomong, emang cita-cita dari kecil atau bagaimana menjadi seorang dokter ini, Bu? Iya ya, cita-cita dari kecil. Boleh tahu sejak kapan itu, Bu? Mungkin SMP, SD atau? Kayaknya kalau menurut ibu saya itu sejak saya kecil ya, kalau ditanya kepingin jadi apa, jadi dokter gitu. Mungkin karena kebiasaan orang dulu kalau ditanya nih kayak jadi dokter ya jadi polisi kalau nggak salah ya. Jadi ngikut kitanya ya. Jadi masih kecil itu kalau ditanya ya udah jadi dokter gitu saja. Iya, memang rata-rata sejak kecil itu alam bawah sadarnya selalu ketika ditanya jadi dokter. Iya. Tapi jadi ternyata benar-benar kesampaian. Iya, alhamdulillah benar-benar kesampaian. Oke. Terus sebenarnya kalau dokter itu juga kan selain ada sisi profitnya, tapi kan lebih banyak ke sisi untuk membantu masyarakat. Bu, ya. Apa sih Bu sebenarnya dari Ibu selama menjadi profesi dokter itu kepuasan batin atau kepuasan sosial lah dari Bu dokter sendiri? Kalau kita itu kalau misalnya ada pasien, saya termasuk dokter yang apa ya suka untuk bertanya-tanya. Gitu ya. Jadi kita itu kalau ada pasien datang, kita itu kan ada salah satu SOP-nya itu harus melakukan anamnesa, pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu biasanya tidak hanya detail tentang penyakitnya, kadang itu juga mereka itu bisa curhat, berkeluh kesah tentang permasalahannya. Ya, karena itu tempat lokalisasi ya, yang nggak jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga, gitu ya. Itu yang membuat mereka itu merasa nyaman kalau datang ke saya. Nah, kadang-kadang itu mereka itu lucu. Aku dok, pokoknya ketemu sampean. Rasanya wis waras penyakit gue. Belum diobati, belum disuntik, betul. Secara kejiwaan sudah sehat. Karena mereka itu sebenarnya kan kita itu di kedokteran itu katanya kalau udah jadi dokter, ilmu yang dipakai 20%, 80%-nya itu ya karena kedekatan kita dengan masyarakat dengan pasien, dengan pasiennya. Ada sisi lain ternyata ya kedokteran itu, seperti Bu, ya. Itu. Jadi kalau kita sih merasa senang manakala kita bisa membantu mereka, tidak hanya penyakit fisiknya saja, tapi juga lebih ke arah itu tadi, merasa dihargai, ya, merasa mereka terbuka gitu ya dengan kita, ya, padahal mereka itu juga sebelumnya juga bukan apa-apa kita. Ya. Tapi ngomong-ngomong, apa keturunan keluarga Ibu dokter ini memang seluruhnya dokter atau bagaimana? Ibu saya itu SD kelas 3 loh. Tapi bangga punya anak seorang dokter. Jadi nggak sampai lulus SD loh ya, hanya kelas 3. Umumnya kan biasanya keturunan gitu kan. Iya memang, FK kan fakultas keturunan ya. Ternyata Bu dokter Surotur bisa guyon nih. Ya, bener, FK itu fakultas keturunan. Benar. Sejak kapan itu dirubah Bu? Dari fakultas kedokteran menjadi fakultas keturunan. Nggak tahu. Tapi memang gitu ya, pada saat kita kuliah ya, kemudian kan ada ujian yang tidak hanya ujian tulis ya, kita kan ada ujian secara langsung dengan dosen, itu dengan senior, dosen senior, mesti ada kata-kata orang tuanya dokter di mana, gitu. Padahal kan nggak mesti kan ya, gitu. Jadi apa ya, image di masyarakat luas itu
FK itu fakultas keturunan. Nek bapak ibu dadi dokter, anaknya yo dadi Iya. dokter. Tapi nggak semua. Betul. Contohnya saya. Mungkin karena Bu Dokter sendiri dari kecil keinginannya sudah kuat kan gitu Iya. ya. Tekun dan rajin, dan ternyata Betul. cita-cita menjadi seorang dokter pun kesampaian ya. Iya. Kan itu. Tapi alhamdulillah Dok, ngomong-ngomong, setelah profesi jadi dokter umum, sekarang ini Bu Dokter kan merupakan anggota DPRD Kota Surabaya. Ini ceritanya bagaimana, Bu? Kok bisa dari dokter menjadi anggota legislatif yang pandangan publik tentu wakil rakyat kan gitu? Betul. Gimana ceritanya, Bu? Itu menarik ini, Bu. Itu kan kejebur ya. Ada yang jebur kan. Oh gitu. Oke, bisa diceritakan gitu. Ya. Pada saat sudah kecebur itu bagaimana nih, Bu? Iya. Ngap-ngap. Oke, awalnya gimana nih, Bu, ceritanya? Ya, itu kan saya memang kan dari sejak kuliah. Awalnya saya itu introvert ya. Saya itu orang yang, ya karena saya punya kelemahan ya. Betul. Ya dari sisi fisik kan saya itu bukan orang yang sempurna ya. Katanya saya kecil gitu. Bukan katanya, memang kecil ya. Tapi kan kecil bukan berarti otaknya juga kecil. Oh, iya. Ternyata wawasannya Ya. besar juga, ilmunya Jadi, besar juga, tinggi kecil juga. secara physically katanya tidak enak dipandang gitu ya. Tapi katanya suamiku aku cantik ya. Gak apa-apa lah ya, kan suaminya sendiri, Bu, ya. Iyalah. Tapi kecantikan itu kan bukan dari fisik aja, Bu. Betul. Kan inner beauty-nya Betul. juga. Nah, saya dari SD itu sudah paham betul tentang kekurangan saya. Oke. Terus kemudian ada guru saya SD yang dia tahu ternyata saya itu punya kelebihan di bidang akademis. Ya, sama guru saya itu diikutkan lomba kan. Waktu itu kan ada lomba cerdas cermat P4. Terus lomba cerdas cermat bidang studi. Nah, akhirnya saya tahu, oh ternyata aku pinter gitu. Dari situ muncullah rasa pede ya. Ya. Nah, dari pede itu ternyata aku tuh bisa seperti ini. Jadi sedikit demi sedikit keminderan saya itu harus saya hilangkan. Jadi ikut kegiatan ekstra yang kumpul sama banyak orang. Sampai akhirnya pas saat kuliah kegiatan ekstra mahasiswa baik intra maupun ekstra tak ikuti. Intens ya, rajin. Ikut HMI, ikut IMM, ikut kajian keagamaan, pokoknya ikut gitu aja. Akhirnya perasaan minder itu sedikit demi sedikit hilang. Terus kemudian semakin enjoy dengan kegiatan sosial. Kalau kegiatan sosial itu kan enak ya. Kita bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, senang gitu ya. Nah, itu sampai keterusan setelah lulus. Akhirnya saya ikut di organisasi kemasyarakatan. Pilihan saya jatuh di Muhammadiyah Aisyah. Nah, dari situ mungkin teman-teman dari Muhammadiyah Aisyah karena melihat saya itu punya potensi dan punya value sosial ya. Di masyarakat sudah dikenal nilai sosialnya ada. Nah, sekalian naik di Segurno. Sekali aja dah. Nah, kebetulan di 2018 itu kita melalui dari Ormas Muhammadiyah itu mungkin PAN itu mencari kader perempuan. Dari politisi perempuan kan sulit ya. Betul. Untuk memenuhi kuota mungkin ya. 30% itu 30% ya. Itu. Ibu masuk di situ dalam kuota itu. Diminta sama Muhammadiyah Aisyah untuk ikut di kontestasi 2018. Nah, saya itu kalau sudah mengiyakan itu tidak mau setengah-setengah kan. Tipikalnya kalau sudah melangkah terus ini kalian dokter ini. Kalau sudah mengiyakan saya itu ya harus berjuang. Tapi berjuang dengan real yang benar. Ya, jadi saya berjuang dengan real yang sesuai dengan peraturan itu. Ya, walaupun saya tidak tahu nanti itu bisa menang atau tidak, yang penting pokoknya saya jalan
sesuai dengan kebenaran yang saya yakini. Betul, yang penting prosesnya dulu dilalui kan seperti itu Bu ya. Betul, saya ingin menikmati prosesnya. Perkara hasil biar Allah saja yang mengatur. Betul, setelah itu ikut kontestasi ya. Ikut kontestasi di 2018. Kontestasi calon legislatif pada Betul. pemilu 2019. 2019 ya, tapi kan awalnya kan di 2018 itu untuk betul, sudah kampanye. Kampanye dulu itu kalau nggak salah lebih lama ya. Betul. Ini lebih sedikit, lebih pendek waktunya. Terus kemudian setelah pemilu 2019, kemudian Bu Dr. Zuhro ini masuk ke DPRD Surabaya, kan gitu. Itu kan kalah ya, saya nomor 2. Jadi saya itu masuk di DPRD Kota Surabaya Oktober 2021 PAW. PAW itu pergantian antar waktu. Yang disebabkan misalkan anggota dewan wafat, berhalangan tetap ya. Oke. Seperti itu. Jadi praktis Bu Dokter ini menjadi anggota Komisi B ya DPRD Kota Surabaya tahun berapa itu? 2021. Oktober 2021. Ya, karena yang kita ganti itu dari Komisi B, otomatis saya juga masuk di Komisi B. Ya. Jadi background dokter umum ini sudah istilahnya nggak canggung ya ketika masuk dunia politik, karena aktiviti Ibu di organisasi massa maupun di sosial juga cukup lama juga Bu ya. Jadi saya ya memang saya backgroundnya itu ya sudah aktivis ya. Istilahnya kan gitu, aktivis. Cuma kita kagetnya itu di Komisi B itu kan membidangi ekonomi keuangan, padahal background saya itu kan medis ya, kesehatan. Tapi kok daruah ya. Saya sebelum 2021 di 2019 ya. Itu saya itu diminta untuk jadi ketua koperasi. Koperasi apa ini Bu? Ketua koperasi? Ketua koperasi enggak, ketua koperasi Kermil Bersatu Sejahtera. Oh, itu ya. Ya, awalnya saya nggak mau benar ya. Enggak Bu, ya ibu dari dinas koperasi. Bu, saya kok lupa namanya ya. Saya lupa namanya. Iya, pokoknya dari dinas koperasi dari lah. Dinas koperasi. Diarahkan ke sana. Udah Bu Dokter, jenengan aja yang jadi ketuanya. Tapi melalui RAT, tetap melalui RAT. Jadi ada rapat anggota tahunan yang kemudian memilih saya untuk jadi ketua koperasi. Sampai sekarang jadi ketua koperasi? Sampai sekarang. Koperasi apa namanya tadi? Kermil Bersatu Sejahtera. Oke. Iya. Akhirnya saya itu gini, ini mungkin jalan Allah ya. Allah itu kan memberikan jalan itu nggak disangka-sangka. Jadi begitu aku masuk di Komisi B itu saya nggak meraba-raba nemen gitu loh. Salah satu tupoksinya ada di Dinas Koperasi dan Perdagangan yang itu membawai salah satunya ya koperasi-koperasi itu. Iya, artinya bisa connect dengan tugas dan fungsi Komisi B ya. Salah satunya seperti itu. Oke. Ya, jadi harus cepat belajarnya, adaptasinya. Seperti tapi itu. Percayalah seorang dokter kan biasanya otaknya cepat beradaptasi nih. Ya enggak juga. Menarik. Dr. Zuhrotul Mar'ah. Dr. Zuhrotul Mar'ah. Politisi PAN yang sebelumnya adalah seorang dokter dan sekarang memasuki pemilu tahun 2024. Infonya ini Dr. Zuhrotul Mar'ah maju menjadi calon legislatif dari PAN Kota Surabaya. Itu nomor urut berapa dan dapil berapa ini? Tapi benar ya caleg ya sekarang yang maju caleg. Saya pastikan dulu nih, biar saya nggak salah nih. Betul ya Bu Dr. Zuhro? Nyalek lagi. Dapil berapa nomor urut? Dapil 1 yang meliputi wilayah Simokerto, Gubeng, Genteng, Kerembangan, Bubutan, Tegalsari. Ada 6 kecamatan. Ya, insya Allah nomor 1. Ya, mohon doa restunya ya Pak. Tapi ngomong-ngomong nggak kapok-kapok ya, nyalonin terus. Begini, saya pernah dalam kondisi cuapek. Ya kita tahu bahwasanya saya itu kan tidak pernah mau meninggalkan masyarakat. Sampai detik ini namanya nomor HP saya, nomor WhatsApp saya itu bisa diakses dan bisa WA saya. Cuapek juga ya, keluhan masyarakat itu tidak ada hentinya.
Tadi pagi ada yang mengeluh. Nah, itu seorang ibu, dia punya anak bayi, melahirkan bayinya. Emang orang nggak mampu, ya asinya nggak keluar. Itu sampai dia mau menggadaikan HP-nya. Tapi hal-hal kayak gitu sebenarnya realitas sehari-hari problem Betul. warga kota, Bu. Betul. Dan itu sering banget kita itu mendapat laporan yang seperti itu. Terus ada anak yang nggak bisa bayar SPP, apalagi kalau pas semesteran gini ya. Iya, Kan ada bayar buku ya. betul Buku biaya. biar, terutama yang sekolah di swasta. Iya. Ya, sekolah di negeri kan enggak. Gitu. Sekolah di swasta itu pasti. Nah, pasti dia ada pembiayaan buku. Walaupun tidak semua, katanya kan ada buku yang sudah ditanggung, ada buku yang memang harus dibeli oleh anak-anak. Seperti itu. Nah, belum lagi untuk masalah, biasanya itu pendidikan, kesehatan ini sudah berkurang banyak. Ya, semenjak ada UHC itu alhamdulillah berkurang banyak, tapi masih ada. Ya, terutama waktu itu yang BPJS-nya nonaktif. Ya, sekarang saya sudah bilang, nggak usah khawatir walaupun BPJS-nya kartunya nonaktif. Pokoknya kamu KTP-mu di Surabaya, ya kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tinggal tunjukkan. Dipastikan gratis gitu. Ya, yang terus rutilahu itu ya rumah tidak layak huni, pekerjaan. Ya, minta pekerjaan tiada hentinya sampai aku tak guyoning ini. Sebenarnya aku tak nggak perusahaan gitu. Amin. Gak apa-apa buat perusahaan nanti bisa menyerap tenaga kerja loh. Sampai saya pernah tuh kan ya tulisan itu. Dewan itu bukan sinterklas. Tapi kan sebagai wakil rakyat tentunya kan ya tugasnya kan memang kan mengedukasi masyarakat, membantu masyarakat kan seperti itu. Itu juga yang harus saya lakukan ya. Terus kemudian pada saat kita capek itu ada sih saat itu perasaan aku nggak mau nyalek lagi, ini capek gitu ya. Tapi kemudian itu terdengar oleh masyarakat gitu ya. Akhirnya mereka datang. Bu dokter, nek sampean gak nyalek mana kok siapa yang bantu kita gitu ya. Nah, terus kemudian di warning juga itu sama ketua DPW ya, ketua DPW. Incumbent harus nyalek gitu. DPW PAN. Iya. Karena emang kan incumbent katanya wajib nyalek kan gitu. Ya, akhirnya saya konsultasi sama suami, terus akhirnya ya wis tak nyalek lagi. Ya seperti itu ya, karena itu tadi banyak sih yang bisa kita perbuat untuk masyarakat kalau kita di dewan. Ya. Artinya masyarakat banyak penuh harapan Ibu dari Ibu Zahra sehingga memberikan support untuk kembali maju di pileg atau pemilu 2024 ini. Seperti itu. Jadi ya Bismillah. Ya saya juga selalu berdoa sama Allah mudah-mudahan dalam menjalankan amanah ini selalu dibantu, dan ya kadang-kadang kita itu ada pas minta seperti ini kok sulit ya, tapi kemudian dengan kita berdoa gitu ya, alhamdulillah dikasih jalan keluar sama Allah. Oke, ini sekalian closing statement aja Bu ya. Ya closing statement ya untuk teman-teman atau anak-anakku semua, bahwasanya kita itu tidak mungkin ada kesempurnaan, pasti kita itu ada kekurangan lah. Bagaimana supaya kita itu di dalam kekurangan itu tidak nampak, maka kelebihan itu yang harus kita tonjolkan. Bukan berarti kita sombong, tapi harus bisa menggali apa kelebihan kita sehingga nanti di kedepannya kita tidak hanya terbayang-bayangi oleh kelemahan-kelemahan kita. Oke, terima kasih Bu Dr. Zuhratul Mar'ah atas waktunya, sukses selalu. Baik dulur, demikian perbincangan kita dengan Dr. Zuhratul Mar'ah yang begitu asik, yang begitu termotivasi bagi siapapun untuk terus berkarya, berkarir, dan sukses baik dunia maupun di akhirat. Demikian dulur, saya pamit dulu. Ojo lali, koyo biasane.